Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan teman-teman semua di channel Sina Urip Berkah yang mendengarkan ngobrolan kami dengan Kang Jaro, kita ngaji hakikat bareng Kang Jaro. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan sahabat semua, kita ngobrol lagi, kita diskusi lagi dengan Kang Jaro tentang hakikat hidup. Ada sebuah kalimat begini, Kang. Jinakanlah dulu hawa nafsumu, barulah kau akan mengenal Tuhanmu, gitu loh, Kang. Jadi ketika kita ingin mengenal Tuhan, ingin tahu tentang Tuhan, maka kita harus menjinakkan hawa nafsu, gitu loh. Maksudnya gimana, Kang? Apakah nafsunya kita kendalikan atau nafsunya kita nolkan? Itu kan karena tidak mungkin kita bisa menolkan nafsu, karena manusia kan memang terdiri dari hawa nafsu, gitu loh, Kang. Sehingga ketika kita bisa menjinakkan hawa nafsu, baru kita bisa mengenal Tuhan. Apakah bisa seperti itu, Kang? Kira-kira salah satu cara bagaimana kita mengenal Tuhan adalah dengan menjinakkan hawa nafsu. Kira-kira gimana, Kang? Pendapatnya panjenengan dari sudut hakikat. Ini monggo Kang Jaro. Ya, yang dimaksud menjinakkan itu berarti apa? Berarti hanya mengendalikan. Oh, Iya. menjinakkan itu dikendalikan lah ya. Iya, kan mengendalikan hawa nafsu kan. Mengendalikan hawa nafsunya apa? Kadang-kadang itu orang itu tanpa sadar, misalkan contoh, Edi lagi melakukan membuat bambu misalkan. Iya. Bambu itu justru di situ itu nafsu itu bisa ndak ada, karena aku nggak ini aja tanpa sadar itulah lagi mengendalikan nafsu, bahwa pada saat itu tidak ada punya keinginan apapun, itu ndak ada gitu loh. Lah itu kan keinginan tadi lagi buat gelas bambu gitu, Kang. Iya betul, keinginan lagi membuat, tetapi pada saat lagi membuat bambu sama sekali nafsu itu ndak ada, karena tidak ada keinginan. Itu yang namanya sujud, sajadah yuwasjidu, pasrah. Oh lagi nggak ini. Iya. Kan begitu, karena fokusnya hanya di pembuatan, tetapi keinginannya sama sekali tidak ada. Tanpa sadar kita sering melakukan seperti itu, tapi tidak ada. Jadi nafsu itu bukan perkara artinya hanya keinginan semata saja, bukan gitu loh. Di saat lagi mengendalikan nafsu, justru di saat kamu itu tidak sadar, gue sing jenengane. Contoh aja, ngerokok aja deh. Ngerokok. Pas. Iya kan, tahu-tahu dengan refleksi pengen Iya. Nafsu ada ndak? Iya. Bahwa nafsu yang timbul itu hanya refleks. Oh ya nyong anontong. Iya. Masuk ke lambe gitu ya. Iya. Kan enggak ada keinginan apa-apa. Keinginannya itu di saat adalah keinginan nafsu mutmainah ya kayak gue ya. Keinginan yang tenang, yang baik ya kayak gue kan. Hanya menjalankan saja dawuhnya loh. Iya. Iya kan? Iya. Orang gitu nyong kudu loh ya, kudu tersedot ya. Nah, itu berarti keinginan. Iya. Tetapi pada saat kita nyedotan justru di situ hilang keinginan itu. Iya. Iya enggak? Iya. Iya kan? Contoh lain, Kang. Masih urung nyambung nyong nggih masalah. Contoh yang lain misalkan. Contoh apa ya? Contoh main HP deh. Main HP ya. Main HP, di saat main HP, oh ya aku pengen buka aplikasi. Nah, kan fokus kita itu katakan membuka aplikasi. Contohnya kamu membuat YouTube aja deh. Iya. Oke, kudu melakukan. Iya. Di situ nafsu itu hilang. Nafsu itu bisa disingkirkan. Karena yang fokus, oke, kudune kayak gini ya. Kudune harusnya diupload dulu, nunggulah Nah, menunggu itu di saat karena aku tidak berpikir waktu. Iya. Tidak berpikir waktu, gue langsung pasrah ya gitu.
Paham belum? Paham. Iya. Lalu bagaimana hubungannya dengan mengenal Tuhan, Kang? Gimana? Hubungannya apa? Hubungannya Nah iya, di saat kamu tidak berpikir macam-macam, kalau di situ kamu menemukan jadi, oh iya, jangan-jangan nyampe urip apa sih? Hidup apa sih yang aku butuhkan sih? Iya. Di saat aku lagi membutuhkan, gue kayak nafsu gue. Oh iya. Iya. Tapi di saat lah urip manis yang pokoknya ngelakoni. Nah, kamu akan mengenal Tuhanmu. Tuhan yang mana? Tuhan di dalam diri kita itu tanpa sadar itu sering bahwa aku melakukan kegiatan-kegiatan ini hanya karena Tuhan. Iya enggak? Berarti contoh. Kamu melakukan silaturahmi. Iya, silaturahmi misalnya. Iya ya. Pada saat melakukan silaturahmi, sudah pokoknya ke tempat siapa A misalnya. Begitu menuju ke tempat A, kamu akal pikir itu ndak ada, nafsu itu ndak ada. Iya. Sing penting yang lakon. Nah, gue sini. Sing jenengane bahwa pergerakan kamu itu ke sana itu karena Sang Tuhan itu sendiri. Iya. Jadi yang menggerakkan kita ke sana itu Sang Tuhan itu sendiri ya? Iya. Iya kan? Tetapi kalau kamu misalkan aku ngerti ke salah ke. Iya. Salah lah misalkan yang ngomong yang artinya aku berbuat kalau aku ngomong salah, kalau aku ngomong sing ora apik aku menyakiti. Itu pun proses bahwa kamu itu diberikan kesadaran. Kowe aja ngomong sing ala. Rika lakukan ngomong ala mbok digebuki lho. Iya. Nah, proses kesadaran itu menjadikan itulah yang namanya mengenal Sang Tuhan kan seperti itu. Berarti sebenarnya kita setiap ini kita sering berdialog dengan Tuhan gitu ya, Kang? Iya. Kita sering berdialog dengan Tuhan loh. Tapi tanpa sadar kamu itu sudah dialog dengan Tuhan. Iya. Saat kita dialog dengan diri sendiri, sebenarnya kita sedang berdialog dengan Tuhan atau gimana, Kak? Iya, betul. Tetapi kalau pada saat aku malah yang dialog, justru enggak ada, bukan dialog malah ya. Iya. Tapi yang dia kudu. Nah, itu bisa jadi dialog. Iya. Tapi kalau yang lagi dialog sama Tuhan, seorang. Iya. Karena dipengaruhi dari akal pikir, nafsu dan rasa lagi. Iya. Seperti itu. Berarti kan sering sebenarnya terjadi pertarungan antara di dialog itu ya, dalam diri kita itu ya, Kang? Iya. Sering pertarungan. Apakah akan menuju kebaikan atau menuju keburukan? Iya enggak? Iya. Contoh kita marah. Iya. Padahal di dalam kalbu kita, di dalam jiwa ini kita mengatakan bahwa orang cengkel, jadi rugi. Iya. Tetapi yang muncul nafsu angkara, pokoknya itu komei baik. Iya. Pada dasarnya Tuhan itu sudah membuat sinyal. Iya. Kau jangan lakoni kayak gitu. Iya. Kamu jangan berbuat yang semena-mena. Tetapi kita akhirnya berbuat yang semena-mena. Tanpa sadar aku melanggar hukum. Iya kan? Iya. Makanya tidak manut dawuh. Wong kowe kudune manut dawuh malah kok sik lu kepriwe seperti itu. Berarti sebenarnya sinyal-sinyal Tuhan itu sebenarnya sering kita baca gitu ya. Cuma kita kadang-kadang sering enggak sadar tuh gimana, Kang? Iya. Apa karena tertutup hijab atau gimana, Kang? Ya proses kan ada, misalkan dibuka hijab berarti memahami, ditutup hijab berarti tidak memahami kan. Kita sering tanpa kadang-kadang dibuka, kadang-kadang ditutup. Iya. Makanya saya katakan ayat-ayat Tuhan itu di dalam tubuh kita sudah ada loh. Tetapi kamu paham enggak tentang ayat-ayat Tuhan itu? Iya. Ayat-ayat Allah yang Allah berikan terhadap kamu bahwa kamu itu menjadikan pelajaran. Contoh ayat-ayat Tuhan di dalam tubuh kita apa? Apa, Kang, misalnya, Kang? Contohnya saja, kamu ya minum kopi, minum teh, minum sirup, minum jus macam-macam. Tetapi apapun yang kamu keluarnya air kencing pasti bening. Iya benar. Iya kan? Itu kan ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat kauniyah. Iya. Agar aku paham. Oh iya ya.
walaupun aku nampani sing ora apik, mendapatkan hinaan, mendapatkan fitnahan, bahkan mendapatkan cercaan yang menyakitkan hatiku, tetapi aku keluarnya tetap kudu sing apik, sing bening. Nah, kan seperti itu. Iya. Tanpa sadar Ya benar-benar. Iya kan. Iya. Bagi orang yang mau belajar tentunya ya Kang. Nah ya iyalah, bagi orang yang mau belajar. Kalau yang tidak mau belajar apa salah? Ya enggak salah juga. Salah itu serah lah ya gitu ya kan. Iya, terus kesimpulannya gimana Kang tentang bagaimana nafsu itu, dengan mengendalikan nafsu kita bisa mengenal Tuhan begitu, apa Kang yang bisa ditarik benang merahnya begitu? Iya. Artinya gimana Kang? Di saat kamu itu bisa mengendalikan nafsumu, maka ayat-ayat Sang Tuhan itu sering turun. Kamu mendapatkan iki laku sing apik, iki kudune iki aku sing benar. Karena apa? Nafsu itu lagi direndahkan. Justru Tuhan itu banyak ikut campur tangan. Nah, kesadaran diri ini yang paling terpenting. Ada yang ada di dalam tubuh kita ini agar kowe mulai paham. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Kamu oleh ilmu ning kowe paham lho ya. Ah, itu maksudnya. Terima kasih Kang, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita semakin paham. Yuk sama-sama kita mengendalikan hawa nafsu sedulur. Semoga-moga kita bisa lebih mengenal Tuhan. Amin.